Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya membuat akun Scopus secara gratis. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya menambahkan judul artikel ke akun Scopus kita bila memang judul-judul tersebut belum masuk ke dalam list artikel di akun Scopus kita tersebut. Langkahnya bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah mengakses halaman scopus.com terlebih dahulu. Maka silakan langsung ketikkan scopus.com, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman semacam ini. Welcome to Scopus Preview. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke akun Scopus kita dengan cara mengklik mengklik kiri sign in ini. Sign in ini letaknya di kanan atas di halaman ini ya. Kita klik kiri sekali. Setelah kita mengklik kiri sign in, maka kita akan diarahkan ke halaman semacam ini, choose account, bila memang kita pernah masuk menggunakan akun yang berbeda dengan menggunakan browser kita ini. Misalkan saya masuk dengan menggunakan akun resmi dengan email resmi saya ini, ahmadfauzi@ummacid. Langsung saja kita klik kiri sekali, akun yang kita inginkan ini. Bila kalian belum tahu caranya membuat akun Scopus semacam ini, silakan lihat di video saya sebelumnya. Atau setelah ini, link dari video bagaimana caranya membuat akun Scopus akan saya letakkan di deskripsi video ini. Silakan lihat di bagian bawah dari video ini, nanti akan ada tautan yang menuju video cara membuat akun Scopus. Oke. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini ya. Passwordnya silakan diisi sendiri sesuai dengan password akun kita masing-masing. Kemudian kita klik tombol sign in. Nah, setelah kita klik tombol sign in, kita akan langsung diarahkan ke Scopus lagi. Namun kita sudah menggunakan akun Scopus yang telah kita daftar sebelumnya. Sekarang bagaimana caranya? Nah, sebelum kita menambahkan dokumen, kita cek dahulu judul-judul artikel di list Scopus ID kita. Bagaimana caranya? Nah, kita cek di sini, author search. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita cari nama kita. Ya, setelah kita klik author search, maka kita akan diarahkan ke halaman search for an author profile semacam ini. Author last name-nya kita tulis nama kita atau nama orang lain. Kita bisa juga ya membetulkan akun milik orang lain atau melengkapi dokumen dari milik orang lain asalkan kita sudah izin dengan orang tersebut. Author last name kita tulis nama terakhir kita, kemudian last name nama pertama. Nah, kemudian affiliation-nya. Misalkan saya tulis Malang saja. Kenapa saya tulis Malang saja? Kalau saya tulis lengkap Universitas Muhammadiyah Malang, takutnya nanti hasilnya hanya satu. Padahal saya ingin tahu apakah ada dokumen milik saya yang masuk ke Ahmad Fauzi yang lain dengan afiliasi yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian kita klik search seperti ini. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini muncul ada 3. Ada 3 hasil. Atau kalau ingin hasilnya lebih banyak, maka afiliasinya tidak perlu ditulis kota. Karena takutnya dokumen kita nyantol ke Scopus orang lain yang namanya sama namun afiliasinya berbeda kota. Jadinya ini afiliasinya saya hapus. Kemudian saya klik search. Begitu ya. Ketika kita menuliskan lengkap nama afiliasi kita, maka bisa saja author yang muncul di sini hanya satu milik kita sendiri, maka kita tidak bisa mengecek apakah ada dokumen lain yang masuk ke miliknya orang lain. Begitu. Tapi ini terlalu banyak ya. Oke, jadinya saya kembalikan author search-nya Malang afiliasinya biar tidak terlalu banyak. Oke.
search. Misalkan seperti ini ya. Milik saya itu yang paling atas ini. Fauzi A. Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi ini negeri Malang ya. Ini jadinya afiliasinya kurang tepat. Di video selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara mengubah afiliasi ini. Kenapa ke Universitas Negeri Malang? Karena saya 3 tahun yang lalu masih jadi mahasiswa S2 di sini. Padahal saya sekarang sudah menjadi dosen muda di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kemudian ini saya buka. Langsung saya klik kanan, kemudian open link in new tab. Atau langsung klik kiri juga tidak masalah. Namun seperti yang kita ketahui, ketika dokumen kita masih satu, kita tidak bisa langsung mengklik nama author ini. Karena ini lebih dari satu, maka kita bisa langsung mengakses author yang kita klik ini. Begitu ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya di video yang menjelaskan Scopus ID. Di video yang menjelaskan Scopus ID nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya melihat Scopus ID dari milik kita sendiri ketika milik kita dokumennya masih satu. Dan bagaimana cara membuka author ketika dokumennya masih satu. Karena tidak bisa langsung klik semacam ini. Oke. Ini milik saya ya. Nah, ini 18 dokumen. Nah, misalkan saya sudah memiliki 20 dokumen begitu ya, tetapi munculnya di sini hanya 18, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dokumen tersebut masuk ke akun orang lain, dan kemungkinan kedua, dokumen tersebut belum masuk ke database Scopus. Nah, pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya memasukkan dokumen tersebut bila memang dokumen tersebut masuk ke milik orang lain. Dan di video yang lain kita pelajari bagaimana cara menambahkan dokumen tersebut bila memang belum masuk ke database Scopus. Jadinya memang ada dua cara ya. Cara pertama, bila dokumen tersebut sudah terindeks Scopus tapi masuk ke author lain. Cara kedua yang akan kita pelajari di video lainnya, cara menambahkan dokumen Scopus bila memang dokumen tersebut belum terindeks Scopus. Nah, misalkan dokumen saya ini masuk ke miliknya yang ini, yang miliknya Universitas Brawijaya. Saya buka terlebih dahulu ya ini ya. Oke, ini tampilan dari akun atau Scopus ID milik Fauzi Ahmad yang lain, namun afiliasinya Brawijaya, dan ini dokumennya. Misalkan saja dokumen ini sebetulnya milik saya, namun masuk ke miliknya dia, misalkan seperti itu ya. Maka bagaimana caranya menambahkan dokumen ini ke akun milik saya? Nah, caranya kita kembali ke halaman hasil pencarian ini. Kemudian di sisi kiri ini kan ada kotak. Nah, kotak milik akun kita klik sehingga berubah warna menjadi oranye seperti ini. Kemudian akun milik dia kita klik juga. Kita juga bisa ya mengklik semuanya. Misalkan dokumen kita kurang dan tersebar dan tidak tahu di manakah dokumen tersebut berada. Nah, kita bisa mengklik semuanya. Kemudian kita klik ini. Di bagian atas ini ada menu request to merge authors. Nah, ini kita klik kiri sekali. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. What will you be able to do? Nah, di sini dikatakan kita bisa mengatur nama kita atau merger profil, jadinya bisa kita gabungkan 2 atau 3 atau lebih profil digabungkan menjadi satu profil saja. Kemudian menambahkan atau menghilangkan dokumen. Nah, ini yang kita inginkan. Kita ingin menambahkan dokumen. Atau mungkin ada dokumen lain yang bukan milik kita bisa menggunakan menu ini untuk menghilangkan dokumen tersebut dari profil kita. Atau mengupdate afiliasi kita. Nah, sekarang kita klik proceed to make changes. Kita klik kiri sekali. Nah, kemudian di sini is there a name preference? Nah, ini kita klik continue saja. Atau kita ganti sesuai dengan nama kita. Misalkan Fauzi Ahmad saja begitu ya. Ini bisa kita klik ya. Nah, ini kan ada macam-macam. Misalkan kita pilih ini Fauzi Ahmad. Kemudian klik continue.
Nah, ini hasilnya ya. Setelah kita klik continue, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan miliknya Fauzi Arthur Ahmad yang Brawijaya tadi ada 2. Kalau milik saya yang asli tadi di sini Fauzi A 18 dokumen ini. Ketika saya klik, maka nanti akan dimunculkan dokumen-dokumen saya tadi. Nah, ini 18 dokumen Scopus kita. Dokumen Scopus saya. Nah, misalkan ini ya, ini kurang. Oh, ternyata dia ada di sini. Nah, kita bisa milih dokumennya. Misalkan kita memerge 3 atau lebih profil, maka nanti di sini muncul semua profil-profil yang kita merge untuk kita search dokumen mana yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin menambahkan yang ini, maka oranye yang nomor 1 ini kita hilangkan. Jadinya dokumen-dokumen yang ingin kita tambahkan ke profil kita pastikan sudah berwarna oranye kotaknya. Kalau belum, kita klik. Kalau sudah oranye, kita biarkan. Namun kalau dokumen tersebut bukan yang kita ingin tambahkan, oranyenya kita hilangkan. Kemudian di bagian bawah ini Scopus juga menginformasikan ada beberapa dokumen yang mungkin milik Anda. Kenapa? Karena mungkin nama tersebut sama. Misalkan ini ada Fauzi A. Kemudian ini juga ada Fauzi A. Kita cek. Misalkan ada memang dokumen milik kita. Misalkan, oh ini milik kita, jadinya langsung kita klik oranye. Atau mungkin ada juga dokumen yang tidak ada di miliknya orang lain, tidak ada di miliknya Fauzi A yang lain, dan tidak ada di bagian bawah ini. Tidak ada di sini. Bagaimana cara menambahkan judul lainnya? Nah, di bagian bawah ini ada search missing document. Bisa kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa klik title-nya atau abstrak kitanya, judulnya atau abstrak dari naskah kita. Atau bisa kita masukkan DOI. Bisa juga kita masukkan PubMed ID kalau memang dia terindeks PubMed ya, atau judulnya saja tidak masalah. Begitu. Ya, tuliskan saja, kemudian nanti klik search, nanti akan muncul beberapa dokumen, lalu nanti silakan dibaca. Nah, kalau muncul dokumen tersebut, maka kita centang warna oranye. Kalau kita cari, misalkan ya, misalkan di sini tidak ada dokumen milik kita. Kemudian di sini juga tidak ada dokumen milik kita. Kemudian kita klik search missing dokumen, kita masukkan judul dokumen atau DOI dari naskah kita, ternyata juga tidak ketemu. Artinya kemungkinan besar naskah tersebut belum terindeks database Scopus. Nah, cara menambahkannya, nah di video lainnya nanti juga akan saya tampilkan linknya di bagian deskripsi video ini, di bagian bawah video ini. Insya Allah 2 hari lagi akan saya upload tutorial bagaimana caranya menambahkan dokumen bila memang belum terindeks Scopus. Oke ya. Misalkan saja di tutorial ini kita ingin menambahkan ini saja. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita klik ini. Bagian bawah ini ada tombol review affiliation. Kita klik kiri sekali. Nah, di sini review affiliation-nya. Di sini kita pilih afiliasi kita saat ini sebetulnya mana? Brawijaya kah? Kenapa kok muncul Brawijaya? Karena tadi saya merge dengan dokumen miliknya Fauzi Ahmad dari Brawijaya. Universitas Muhammadiyah Malang kah? Karena dokumen saya kebanyakan afiliasinya UMM. Karena selama 2-3 tahun terakhir ini saya menulis sekitar berapa ya? 17 sampai 18 dokumen Scopus dengan afiliasi saya tempat mengajar. Atau Universitas Negeri Malang. Karena salah satu dokumen saya afiliasinya masih UM. Karena membuatnya ketika saya masih mahasiswa akhir sebelum saya lulus, kalau tidak salah, saya lupa sendiri ya. Oke, misalkan ini sudah dipilih ya dengan tepat, lalu langkah selanjutnya mana? Ini confirm and submit. Kita klik. Nah, setelah kita klik confirm and submit, kita baca, kita pastikan, oh afiliasinya udah betul, oh nama profilnya sudah betul. Kemudian di sini akan ada rangkuman dokumen title yang ingin kita tambahkan tadi ini. Author dari dokumen tersebut ini.
kemudian tahun publikasinya, kemudian sumbernya, nama proceeding atau nama jurnalnya. Kemudian ini jumlah citasinya. Kalau sudah yakin tepat, kita klik submit. Begitu ya. Di sini tidak saya klik submit karena ini kan sebetulnya bukan dokumen Scopus saya. Ketika nanti diklik submit, maka nanti akan muncul kotak thank you, ucapan terima kasih dari Scopus. Begitu. Dan ada keterangan misalkan pengajuan kita sudah terrecord atau akan di email, begitu. Begitu ya. Jadinya langkah terakhir klik submit. Nah, nanti kalau sudah diklik submit, kita bisa mengecek status dari pengajuan kita. Caranya bagaimana? Kita klik menu dashboard di atas ini. Nah, di menu dashboard ini akan ada riwayat pengajuan kita, request kita. Nah, ini misalkan ya. Kenapa tadi milik saya yang baru saya praktikkan belum muncul di sini? Karena saya tidak klik submit tadi. Kalau klik submit, maka nanti akan muncul semacam ini. Dan nanti di email kita juga memperoleh email pemberitahuan. Bisa sampai 3 email. Kita cek saja ya di email saya. Ini saya pernah mengajukan penambahan dokumen karena dokumen tersebut masuk ke profil Scopus orang lain. Ini 6 Februari. Saya cek saja di email saya. Di search mail ini saya klik Elsevier saja karena Scopus itu kan milik Elsevier ya. Namun kalau Anda baru saja melakukan request, maka tidak perlu search karena insya Allah emailnya akan muncul di bagian paling atas. Nah, tadi 6 Februari ya, kita cek tanggal 6 Februari. 6 Februari. Nah, di sini. Jadinya setelah kita meminta penambahan dokumen atau request dokumen, maka kita akan memperoleh email semacam ini. We have received your request. Nah, semacam ini ya. Apakah hanya email ini saja? Tidak. Setelah itu, nanti kita juga akan mendapatkan email semacam ini. Nah, we have received your request to correct your Scopus author profile. Please verify. Jadinya di sini kita diminta memverifikasi. Benar tidak sih requestan kita? Apakah kita memang melakukan request tersebut? Nah, untuk melakukan verifikasi di sini ada linknya. Ini kita klik saja. Setelah kita klik, maka nanti terverifikasi. Namun kalau tidak bekerja alamat ini, nah kita bisa mengklik yang ini. Begitu ya. Setelah kita melakukan verifikasi, kita akan mendapatkan email lain. Nah, di sini. Emailnya ini. Dear customer, thank you for contacting Scopus Author Feedback. This is an automated acknowledgement to confirm that we have successfully received your request for an amendment to the specified author profile. Begitu ya. Ini email sebagai tanda bahwasanya kita sudah memverifikasi atau mengkonfirmasi requestan kita tadi. Dan terakhir, setelah kita merequest, maka nanti selama beberapa hari tim Scopus akan mengecek request kita. Setelah dicek dan setelah menambahkan dokumen Scopus ke profil kita, misalkan requestan kita disetujui, maka nanti kita juga diberitahu bahwasanya requestan kita itu sudah ditangani. Nah, ini contoh emailnya. Ini tanggal 9 Februari. Tadi saya pengajuannya 6 Februari, 3 hari kemudian sudah ada email bahwasanya profil kita sudah dikoreksi dan sudah ditambahkan dokumen yang kita inginkan. Misalkan ingin kita cek, langsung saja kita klik scopus.com yang ini. Alamat yang ini. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya menambahkan dokumen Scopus ketika dokumen tersebut masuk ke profil orang lain atau sudah masuk ke database Scopus tapi belum masuk ke profil kita. Di video selanjutnya mari kita pelajari bagaimana caranya bila memang dokumen Scopus kita belum terindeks Scopus agar dokumen tersebut masuk ke dalam database serta masuk ke dalam profil dari Scopus kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.